kita gendong buat ngangkat dia dari krib, itu tuh Kagok kayak, banget ya. aduh takut kepelitek ya nggak sih? Takut keseleo, ya aduh kepalanya lehernya gitu ya. Siapa sih yang akan kamu temui dalam waiting journey? Let's hear our expert opinion. Hai, selamat siang. Kali ini aku kembali bersama salah satu narasumber kita. Hari ini saya akan berbincang dengan dokter. Boleh dikenalkan dulu, Dok? Halo, saya Dr. Elizabeth Margareta, tapi biasa dipanggilnya Dok Cak. Oke, hari ini kita akan membahas tentang tema seputar menyusui, tapi bukan tentang teknik latching, bukan teknik menyusui, tapi lebih tentang problem-problem yang akan dipersiapkan ibu-ibu hamil. Soalnya pasien-pasien kita itu banyak kan yang dari program hamil, giliran lahir nangis. Datang dokter aku pun, dok bisa nggak sih dok, aku puntur bisa buat naikin ASI, bisa aku puntur, tapi ada kalanya bahwa kita memang mempersiapkan dulu sebelum kehamilan, kita butuh ngobrol sama expert. Nah, untuk itu kapan sih dok sebenarnya waktu terbaik buat ketemu dokter laktasi? Apakah udah lahir kah, sebelum lahir kah, dan kalau sebelum lahir itu kapan dok? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya buat ibu-ibu yang hamil ya, atau persiapan gimana sih supaya nanti bisa sukses ASI-nya, itu tuh dimulai dari pas lagi kehamilan, biasanya di trimester 3. Jadi supaya nggak ngawang-ngawang banget, pas lagi lahiran itu mereka udah punya dasarnya gitu dok. Jadi kalau misalnya mereka pas lahir, mereka udah nggak blind lagi, nggak bingung lagi bahwa kapan sih ASI keluar, apakah payudaraku ini sebenarnya sudah terjadi tuh pembentukan yang kita kenalnya laktogenesis 1. Jadi waktu dari kehamilan, oh udah ada nih tanda-tanda perubahan payudaranya, mungkin semakin lebih padat kayak gitu ya, perubahan dari areolanya. Dimana tanda-tanda itu yang biasanya kita akan cek tuh kalau memang datang di trimester 3 before kelahiran, before persalinan gitu, udah datang ke konselor atau dokter laktasi. Biasa kita akan cekin. Kemudian kita kasih bekal nih pas nanti lahiran, bahwa oh iya nanti pas lahiran tuh badan kita nggak kayak dispenser gitu dok, jadi nggak langsung ngucur ya. ASI-nya tuh kadang-kadang kan orang berpikir bahwa apalagi kalau misalnya kita ibu-ibu, oh ya udah ASI mungkin disiapin langsung ada banyak gitu ya, langsung bermili-mili gitu, sebotol penuh gitu. Atau mungkin yang tua-tua udah mikir, oh ya nanti ASI-nya harusnya udah langsung mancur-mancur. Padahal kenyataannya nggak seperti itu, meskipun memang ada kalanya tuh yang beberapa orang pas lagi hamil udah mulai ada tanda-tanda rembes, udah ada gitu ya. Tapi itu segelintir kecil banget. Oleh karena itu pas sebelum hamil biasanya datang dulu ya, biar kita lihat nih, make sure. Terus kayak misalnya permasalahan puting mendelep gitu ya, atau kita bilangnya puting terbenam, atau putingnya mungkin tidak terlalu muncul, atau putingnya belah. Kondisi-kondisi yang spesifik person to person gitu ya, itu bisa kita liatin, kemudian kita bisa kasih bekal nih, apa sih yang mereka butuhkan nanti buat dipersiapkan supaya pas kelahiran tuh nggak blank lagi gitu kan. Kemudian saat kelahiran biasanya, jadi sebelum lahir itu sekali, terus pas lagi kelahiran itu datang lagi atau permintaan visit ya, semoga aja rumah sakit atau tempat persalinannya itu udah mumpuni, punya pelayanan laktasi yang signifikan gitu ya. Syukur-syukur kalau misalnya ada sampai dokter laktasinya bisa visit, atau paling tidak punya tim konselor yang bisa check-in pas lagi lahiran itu, berarti pertemuan kedua lah ibaratnya ya untuk si ibu gitu kan ya. Jadi pas lahiran dicekin nih, oh iya kolostrumnya sudah keluar apa belum gitu ya. Kemudian kita bisa ngajarin langsung ketika bayinya sudah ada gitu kan. Jadi langsung diajarin nih gimana sih cara gendongnya, gimana sih cara mulut anak itu masuk, karena posisi menentukan prestasi dok. Betul, ya. Kadang-kadang kita kalau ibu baru apalagi ya, aduh boro-boro megang anak gitu, maksudnya boro-boro mau posisiin ke payudara, kita gendong buat ngangkat dia dari krib, itu Kagok tuh kayak banget ya. aduh takut kepelitek ya nggak sih, takut keseleo ya, aduh kepalanya lehernya gitu ya, baik istrinya baik suaminya gitu, calon mama papanya ini kayak bingung banget gitu. Jadi biasanya itu diajarin gitu ya. Kalau saya sih biasa saya ngajarin ke pasien gimana sih cara ngangkat bayinya dulu, gimana bawa ke badan, kemudian memposisikan ke payudara kita, karena biasanya babynya itu kan di bedong ya, untuk memposisikan ke payudara kita yang nempel di badan ini berbeda sekali dengan cara penggunaan yang bukan menghadap ke atas gitu yang kita langsung kasihin. Nah itu biasanya pas lagi kelahiran kita visit itu kita ajarin tuh, kita posisiin begini ya, ajarin bentukannya seperti apa. Jadi itu pertemuan kedua.
Kemudian pertemuan ketiga tuh pas kurang lebih semingguan setelah lahir. Kan kontrol ya, biasanya kontrol jahitan, kontrol anak vaksin. Kalau memang masih ada ngalamin kendala atau masih belum kayak belum yakin lah, masih kayak aduh kayaknya masih susah dok, aku gendong di kiri bisa nih tapi gendong kanan belum bisa, dok mau dikoreksi lagi dong, kok kayaknya anaknya masih rewel banget ya kalau lagi nyusu gitu kan, mau diplot juga kira-kira seminggu kemarin selama di rumah tuh udah tepat belum ya gitu kan, terus mau dilihat progres pengeluaran ASI-nya seperti apa. Jadi biasanya paling minimal banget untuk konseling atau kita ketemu gitu ya, itu di 3 kali. Jadi pas sebelum lahiran trimester 3 mungkin kira-kira di 34 minggu ke atas gitu ya, 36 minggu. Kemudian atau 2 minggu sebelum lahir lah. Kalau misalnya ada sesar kan mungkin bisa dijadwalin ya. Untuk kalau misalnya normal dikira-kirain aja. Kemudian pas lahiran permintaan visit. Kalau misalnya tidak ada pelayanan laktasi, biasanya saya sarankan untuk ya udah begitu lahiran pulang cari konselor terdekat biar bisa diajarin supaya di rumahnya nggak blank, karena banyak banget tuh bekal-bekal yang harus mereka lakukan pada saat lahiran hari-hari awal seminggu pertama. Kemudian pas semingguan abis lahiran ini namanya kita kayak koreksi atau evaluasi ulang lah bagaimana perjalanan mereka selama di rumah. Gitu sih Dok Feli. Wah, mestinya dulu pas sebelum anak pertama aku tuh dapat ilmu kayak gini ya. Dan ini pun bukan cuma pasien-pasien yang ngerasain. Aku nih punya 2 anak. Anak pertama aku tuh yang nggak bisa dibilang berhasil menyusui sempurna. Karena pas bayi lahir kita pikir ya namanya punya bayi, mana dokter. Waktu itu pasti kan kita pernah megang bayi di perina. Terus megang baby. Oh iya, kirain baby nanti netek, nempel, tep gitu langsung menyusui. Ternyata itu pun hapnya itu ada tekniknya biar pelekatannya dalam, biar asinya keluar. Terus udah nih kan, mana belum lagi pas setelah lahir ya, aku inget banget pas anak pertama, nih sedikit cerita aja ya, waktu itu sama mamaku bilang, asinya nggak keluar, kasih sufor aja langsung ya. Kita dengan hormon, goal idealisme saya pengen ASI DBF lagi full 2 tahun, terus tiba-tiba digituin nangis ya. Biar terus di rumah sakitnya memang nggak ada dokter laktasinya, makanya aku butuh banget. Dan menurut dokter gimana sih kira-kira support sistem keluarga? Aku ngerasa bahwa itu yang paling kayak aku butuhin sih waktu betul itu. Sih, betul. Jadi memang ya kita mau sekukeh apapun ya, kayak tadi ya, seidealis apapun kita akan kalah dari lingkungan. Karena paling tidak tuh kayak kita denger, kamu gak kasihan ya anaknya nangis tuh, kayak gitu kan, tuh kan ASI kamu kayaknya gak keluar, udahlah gak apa-apa kok, pakai sufor juga gak jahat kok, gitu kan ya. Iya, bener banget. Jadi sebenarnya memang support system itu mungkin bisa dibilang faktor paling apa ya, utama juga nonjol di luar dari kita sendiri yang punya bekal. Support systemnya tuh pasti harus kuat. Pasti selain suami ya, mamah baik mamah kandung atau mamah mertua, termasuk babysitter, atau kalau misalnya di Chinese itu ada ai gue lai, itu dia tuh, ya itu juga, ada tante-tante. Nanti kita bahas itu ya Dok ya. Ya ada ai gue lai gitu ya, tante-tante yang bantu sebenarnya awalnya sih niatnya mau bantu ngerawatin kita ngajarin kita yang baru jadi ibu baru gitu ya, tapi kadang-kadang itu malah jadi cross gitu ya, malah jadi bentrok dengan apa yang kita mau lakukan, apa yang kita mau inginkan gitu kan, langsung waduh gawat banget. Jadi support system itu yang paling banget harus dukung. Nah, dimulai dari mana? Dari mulai pas lagi hamil itu, yang kontrol pertama boleh diajakin. Jadi nggak cuma datang sendiri, jangan sampai datang sendiri. Pasti minimal banget suami. Kalau misalnya ada mamah yang misalnya tinggalnya serumah nih, atau mamahnya sering deh nanti bakalan bantu masakin, bantu ngurusin. Kalau boleh diajak juga. Jadi kita bisa kasih tahu, mah ini loh ya, bahwa kalau nanti lahiran, ASI kita tuh nggak kayak dispenser, dia akan keluar di around sekitaran 3 hari gitu. Kenapa? Karena proses hormonal, hormon hamilnya pelan-pelan turun dulu, lahiran kan, baru hormon ASI bisa naik gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumah sakit 1 hari kedua masih belum terkesan keluar ASInya, atau anaknya belum ajek atau pinter nyusu, ya memang seperti itu prosesnya gitu. Dan sering kali kita kecelek sama hasil pompa. Betul. Ya, orang-orang ini juga merupakan support system dari lingkungan yang sosial media gencar banget ya. Ibaratnya kita semua apapun yang kita mau persiapkan, kita dapat dari sosial media. Betul. Termasuk ya persiapan pompa, persiapan barang-barang dan lain-lain. Lebih pintar beli mesin pompa dibanding persiapan ASI. Nah, itu. Jadi persiapan itu nggak boleh cuman peralatannya aja, tapi
keseharusan keilmuan, bukan keilmuan ya, bekal pengetahuan sih, lebih ke bekal pengetahuan itu harus pintar banget tahu gitu ya, biar kitanya nggak salah arah gitu kan. Nah jadi ketika kita pompa di awal, kita ngelihatnya aduh kok nggak keluar gitu, aku nggak punya ASI kayaknya nih, padahal payudaranya kencang tapi kok ASInya nggak keluar, kayaknya memang aku nggak bisa ASI. Akhirnya seperti yang tadi kejadian, oh ya udah disuforin gitu. Memang bukan berarti sufor itu racun, bukan. Tapi ketika kita mau sukses ASI, kita mau berhasil ASI-nya, penggunaan sufor itu sangat menjadi faktor resiko tinggi gitu. Ketika kita udah keburu, ya udah deh pakai sufor dulu aja, dan ketika kita kasihkan sufor itu, biasanya anaknya itu kan jadi terkesan tidak terlalu memerlukan ASI. Akhirnya timbal baliknya menjadi kayak seperti dengan kesehatan gitu loh Dovel. Jadi kalau misalnya dia udah lagi nyusu, udah keburu kenyang susu formula, di tubuh mamanya, let's say katakanlah DBF gitu ya, tubuh mamanya cuma sedikit iya, jadinya. jadi dia kayak ngenyotnya permintaannya sedikit, otomatis supply by demand-nya ya seperti yang ngikutin apa yang dibutuhkan gitu kan. Bayinya dapatnya jadi cuma dikit aja gitu. Dia cuma minta dikit, akhirnya ASI kita dikeluarkannya sedikit. Kemudian terkait penggunaan pompa, belum tentu semua orang paham penggunaan pompa. Ya, pompa itu banyak jenisnya. Kalau sekarang mungkin banyak banget yang elektrik gitu ya. Mesin. Kalau dulu kan ada yang manual, ada yang elektrik, single double, jenis-jenis pompanya berbagai macam merek. Wah, udah ratusan merek itu ya, bukan cuma puluhan lagi. Jenis yang ditempel lah, yang pakai corong lah, yang modelnya macam-macam, hisapan ritmenya, kekuatannya, itu semua tuh sangat berpengaruh juga faktor gitu kan ya. Dan ketika awal-awal kita belum paham bagaimana teknik menggunakan pompa, hasil pompanya sedikit, jadinya stagnan karena berapa yang keluar itu yang di-reveal. Nah, jadi misalnya keluarnya 20, pompa lagi 20, segitu-segitu aja. Sedangkan anaknya makin lama makin banyak kan minumnya. Jadi pusing lagi, aduh kok ASINya kayaknya memang beneran nggak ada. Padahal mungkin kekeliruan manajemen yang tidak mengerti karena bekal pengetahuannya yang mungkin lost gitu ya. Jadi oh iya nggak ngerti sama sekali, cuma taunya 2 jam sekali pompa. Misalnya katakanlah seperti itu sih Dokvel. Gitu. Kalau misalnya kayak ada juga nih ya pasien aku ya, dia bilang pakai pompa, oke, dia ngerasa pompanya udah bener, tapi dia bilang, dok aku mastitis dok, aku bilang sini deh datang aja, aku bilang aku punturin, aku bantuin buat kalau sekedar masih dia clogging, aku puntur itu langsung rilis ya, tapi kadang udah sampai mastitis, kadang sampai difotoin ya payudaranya ya, itu DM sama WhatsApp aku tuh penuh, dok aku nih gimana, aku minta tolong, aku tanya kan, yang the first thing aku tanya, kamu ngapain, kamu DBV atau pompa, mostly mereka pompa ya, betul. Terus aku tanya, kamu teknik pompanya gimana? Habis pompa ya selesai, udah. Kamu nggak ulang ininya, siklusnya? Iya. Ternyata enggak. Oh, kamu salah nih, ini harus digini, makanya kamu tuh nggak kosong. Mungkin ya, dan memang mungkin dia terberkati dengan produksi susu yang melimpah ya. Wah itu sih, jadinya kayak buah si malakama buat si pasien, tapi dia pengen mau ngasihin, tapi dia mau ngasihnya nggak berhasil, dia mau DBF tapi udah terlanjur kena botol, dianya juga bingung, ditambah lagi dia dipakai dengan AI itu yang biasanya pengaruh budaya, biasanya kayak namanya kadang nggak semua ya, tapi ada beberapa banyakan yang karena biasanya di daerah itu udahlah sufor aja, lu juga gede-gede aja, lu dulu anak sufor, lu kan jadi orang juga kan, tapi kan sekarang idealismenya setelah kita punya pengetahuan, punya kesadaran ilmu, kita pengen idealisme baru dok, ya kan betul. Jadi kalau misalnya kita udah ngerti ASI itu tidak ada yang nandingin gitu ya, apalagi dari segi sel hidup di antibodinya, ya ibaratnya kayak emang luar biasa Tuhan ciptain gitu kan. Tapi di satu sisi kita punya alat bantu gitu kan, susu formula pada kondisi-kondisi tertentu. Let's say kondisi medis, misal pasien anaknya premi gitu ya, atau anak yang mesti ada beberapa kondisi tertentu yang mesti terpisah dulu, misalnya mesti dirawat karena kuning dan sebagainya, mamahnya masih kejar tayang gitu ya, masih uber-uberan gitu kan, syukur-syukur dapat donor ASI, tapi ya nggak masalah juga dipakai. Soal ibu yang cenderung atau dominan pompa, sebenarnya bukan dikatakan pompa itu nggak boleh, bukan, pompa tuh boleh banget ya, apalagi pompa itu merupakan salah satu alat bantu yang ibu kerja kayak kita betul ya, saya bisa katakan lebih baik investasi pompa daripada lebih baik persiapan punya pompa daripada siapin kaleng susu formula gitu menurut aku ya. Jadi kayak tapi mesti paham dulu bagaimana konsep perlakuannya supaya tidak jadi depresi, tidak kelelahan. Karena seringkali ketika kita udah punya patokan,
oke, anakku mau ASI, aku harus pompa. Tapi mereka lupa bagaimana cara harus memberikan langsung direct breastfeeding-nya. Dengan mereka punya jadwal pompa, yang ada mereka jadi kelelahan. Mereka stres banget karena yang sifat stagnan pengeluaran dari mesin pompa yang tidak bisa 100%. For information, sadly, even pompanya bilang kayak mesin atau brand pompa manapun, oh mirip sekali dengan hisapan bayi. Kemudian ini adalah brand pompa terbaik gitu ya, paling bisa mengosongkan payudara. Sorry to say, saya sebagai dokter laktasi akan mengatakan itu semua hanya marketing belaka. Karena pompa paling ya ibaratnya tapi pompa itu memang pasti setiap brand ada positifnya ya. Betul. Maksudnya teknologi itu diperbuat untuk menolong kita, membantu kita, dan puji Tuhan banget sekarang kita udah di dunia modern yang kita bisa pilih dengan proper gitu. Banyak pompa yang proper tapi memang tidak bisa menggantikan hisapan bayi. Mau sampai harga berapapun sampai sekarang ya, kalau pakai logika aja, misalnya payudara kita di Dokvel ya, kalau misalnya baby menyusu di direct breastfeeding, konon ya secara penelitian atau secara scan ketika bayi direct breastfeeding, dia menggunakan tuh 11 sampai 40 otot wajah. Oromotornya gerak semua. Persis seperti kita lagi makan rendang, makan nasi. Karena katanya ya konon Tuhan itu tuh menciptakan manusia udah ngebekalin cara makan bayi mulai dari dia hidup lahir ke dunia ya pakai otot-otot itu. Makanan mereka apa? ASI kan. Jadi ketika mereka direct breastfeeding dengan kita yang makan nasi atau anak-anak yang mulai MPASI, mereka menggunakan otot-otot tadi. Yang dimana kalau dia direct breastfeeding, ibaratnya ini payudara ya, semoga kelihatan, mulutnya itu ibaratnya semuanya tuh vakum gini loh, ada penekanan, ada pemerahan. Tapi kalau pakai botol, pakai pompa atau pakai corong kan sifatnya benda mati ya. Corongnya saya nggak tahu, mungkin nanti next time kalau saya punya uang berlimpah ruah, saya bisa punya pabrik, mungkin saya akan bikin corongnya bisa begini-begini. Tapi sayangnya sekarang itu corong cuma diem saja. Yang bermain tuh hisapan, ditarikan area putingnya aja gitu ya. Jadi tidak ada penekanan. Makanya ada teknik hands on pumping, which is ketika pumping dibantu tekan-tekan. Dan betul sekali yang seperti Dokvel ada sharing tadi ya, bahwa akupuncture sendiri bisa membantu nih ngerilisin dari segi ngebantuin hormonalnya misalnya gitu ya. Dan kebetulan dominasinya adalah ibu-ibu yang pompa ya, prolaktin dan oksitosinnya. Biasanya oksitosinnya juga terganggu gitu kan ya. Prolaktinnya banyak tapi pengeluarannya yang terganggu gitu kan. Belum lagi stres ya dok? Iya, stresor itu. Nah, jadi ketika kita kalau misalnya ibaratnya bayi netek langsung ya, ibarat direct breastfeeding langsung, dia tuh kayak ini toko atau seller penjual, baby ini customer, dia itu langsung pick up gitu, kayak bilang, hey seller, gue pesen ya ASI gitu ya, ntar gue pick up, terserah deh mau pick up pakai Gojek kayak mau pick up apa, tapi ibaratnya dia yang pick up langsung. Tapi di luar itu kalau misalnya dia nggak ada direct breast, jadi setiap kali dia ngenyot, oksitosin rilis sebenarnya dengan catatan pelekatan yang tepat, posisi yang tepat, jadi nggak nyeri dan kawan-kawannya gitu ya. Tapi ketika dia pakai pompa, overall semuanya depends on mamanya, depends on ibunya. Dari penggunaan pompanya, yang tadi Dr. Felis sharing, dia nggak menggunakan teknik pumping yang benar ya. Jadi udah punya teknik pompa yang bagus nih, double pump, dipakainya cuma single pump. Itu berarti kan tidak memanfaatkan dengan baik ya, bahwa sebenarnya bisa menghemat waktu, itu yang pertama. Kedua, mode-mode ritme yang ada di pompa itu, misalnya mode massage, saya lebih suka sebutnya stimulasi ya, yang dimana teknik hisapannya lebih dangkal tapi cenderung lebih cepat untuk memancing LDR, kita ngomong refleks oksitosin yang bikin mancur gitu asinya. Kemudian ada peralihan ke hisapan yang lebih deep gitu ya, jadi tarikan yang lebih dalam. Nah, banyak orang yang nggak mengerti, oh dok saya tuh cuma pakai massage aja sepanjang 30 menit. Jadi ya udah cuman kayak ibarat kita minum gelas boba yang tinggi ya, kita cuma minumnya kayak gitu doang gitu ya. Jadi kan kalau kita minum boba aja ada kalanya gitu ya, supaya bobanya dapet gitu kan. Nah ini kan nggak dapet gitu kan. Jadi makanya kenapa jatuhnya jadi clogging atau asiku tuh kayak banyak dong, tapi stuck ya di dalam gitu ya, gerenjel-gerenjel. Dan itu memang 99%, sorry to say, yang datang konsul gitu ya, datang konsul dengan kondisi clog, mastitis, ya demam, infeksi, udah merah, apalagi sampai abses 99% sampai yang abses yang harus butuh dokter bedah. Sorry tuh saya itu kebanyakan memang dominasinya ya epping mama ya, karena memang
tidak bisa keluar secara maksimal. Dia kebablasan jadwal pompanya aja gitu lewat. Jadi stagnan gitu. Mesti ada teknik tertentunya untuk proses pengeluaran dan kawan-kawannya gitu kan Dokter Feli. Jadi kalau misalnya kita mau, bisa nggak sih dok mix gitu ya? Saya nggak mau kayak orang zaman dulu gitu ya, jarikan gendongan nete aja gitu ya. Saya kan mau pacaran, saya kan mau perawatan, mau ke klinik, saya mau me time, let's say gitu ya. Ya nggak apa-apa banget, kita ada kalanya pakai kok kasih perahnya. Jadi biasanya dominan misalnya dominan DBF, tapi 2-4 kalinya boleh selipin pompa, ya nggak perlu dijadwalin gitu ya. Dengan catatan anaknya nyusu puas dulu, ya kita punya 2 payudara, dengan 1 payudara sebenarnya cukup, bisa lagi ditambahin satunya lagi kalau perlu gitu kan. Nanti baru sela-selanya pompa gitu, misalnya malam sebelum tidur gitu ya, supaya malam yang prolaktinnya ningkat itu nggak bikin payudaranya bengkak gitu, jadi pagi-paginya rilisnya bagus kayak gitu-gitu. Nah terkait si oksitosin, kalau kita nggak bisa memanage laktasinya dengan baik ya, itu jadi kelelahan banget. Karena kenapa? Terutama sih di masa-masa nifas 2 minggu pertama nih ibu baru lahir ya, mereka ngertinya harus pompa 2 jam sekali. Yang ada capek luar biasa nggak sih Dokter Feli? Aku tuh ngerasain banget tuh anak pertama. Aku kan ke anak kedua itu ke kamu kan. Karena anak pertamaku aku bisa dikatakan aku pumping 7 bulan dan aku kelelahan mental. Aku kayak I feel like I'm going to crazy. Aku nggak kuat. Aku give up. End up anakku aku kasih sufor karena aku udah merasa aku benar-benar burn out sekali. Aku kayak I'm not enjoying mom face gitu loh. Dia sufor and then end up dia GERD 3 bulan minum obat dan I feel so much in pain, gila. Kok aku sampai regret banget punya anak setelah anak kedua. Aku bertekad mau gimana pun caranya gue harus bisa DBF full. Kalaupun memang dia endingnya nggak mau, tapi gue udah mengusahakan sebisa mungkin. Aku ke kamu waktu itu kayak aduh gue stres banget nih, gue gimana nih anak gue netenya kok kayak nggak berhenti apa susu gue kurang. Anakku waktu itu ada di fase yang waktu itu aku datang itu kan jam 4 sampai jam 8 malam noete non-stop kayak apakah itu kan belum sebulan ya, kita juga belum tahu timbangannya dia sebenarnya cukup atau enggak, kayak apakah susu gue kurang, apakah ini di momen gue harus give up dan ya gue sufor lagi nih, ATT gue kurang nih susunya. Itu ada perasaan seperti itu. Terus aku ke Dokca bilang ya nggak apa-apa, dia lagi naikin demand, ya ikutin aja kamu susunya. Sambil kayak gitu, sambil aku punturin juga buat naikin prolaktin, rilis oksitosin, yang pasti ngerilis stres aku sendiri juga. Terus endingnya pas boom 3 bulan anakku tiba-tiba pok gitu, ngeliat fotonya 7,2 kilo. Bayangin, maksudnya anakku perempuan, kata orang kan anak laki yang gemuk, yang susunya kuat. Anak perempuan ternyata anakku 3 bulan 7 kilo. Thanks to Dokca waktu itu. Sampai terakhir aku udah hampir 2 tahun. Terus dia lepas ASI, tapi the whole time, the whole process aku bisa full DBF. Begitu aku kerja, aku tetap bisa pumping. Dan this is the first time aku ngerasa, gue jadi mama seutuhnya. Aku enjoy jadi mama banget. Aku tuh ngerasa bahwa you are great mom. Dari anak pertama udah great mom. Jadi karena sebenarnya setiap usaha gitu ya, baik acting mama itu justru lebih effortnya luar biasa kan Dokter Feli. Jadi jangan insecure, jangan sedih lagi, jangan aku udah berdamai kok sekarang. Iya, jangan sampai ngerasa bersalah gitu kan. Karena semuanya itu kan pelajaran ya. Sama kok sebenarnya, jujur li kita sama-sama kuliah kedokteran gitu ya. Nggak pernah kita tuh kepikiran. Kampus, iya, by the way. Jadi kita satu alumnus gitu ya, sama-sama satu kampus. Terus kita kayak nggak pernah kan ya, aku apalagi ya, aku nggak pernah kepikiran jadi dokter pernenenan gitu. Jadi ya by God's grace sebenarnya ya. Jadi mungkin aku bisa pelayanan di sini, bisa melayani gitu ya. Karena belajar nenen ini, belajar urusan pernenenan tuh nggak ada belajar di kampus. Kita cuma ngerti, oh ya anatominya gitu ya dok ya. Jadi fisiologinya, ya ini payudara, isiannya seperti ini, kelenjar ASI, pengeluarannya begini. Tapi proses bagaimana gendong, bagaimana cara taruh mulut payudara, babynya ke payudara gitu tuh nggak diajarin gitu kan. Jadi kalau misalnya boleh sharing, ini juga berdasarkan pengalaman yang waktu anak pertama aku nggak ngerti apa-apa, cuman aku punya tekad aja kayak
orang zaman dulu tuh ya nggak punya pompa-pompaan, orang zaman dulu tuh nggak pakai susu-susuan gitu ya, semua ditetein aja gitu, kok bisa hidup malah lebih sehat-sehat. Kupikir kayak ya masa Tuhan setega itu ya lahirin bayi gitu kan, pasti harusnya bisa nih gitu. Aku ngekeh dengan yaitu mamahku sendiri yang beliin susu formula, tapi aku nggak pakai sama sekali karena anakku nangis terus gitu ya. Persis yang kayak tadi dibilang, 4 jam gak lepas-lepas nenen gitu kan, ini anak kenapa gitu ya, sampai ke WC pun aku gendong itu si Kenneth anak pertama, itu sampai kayak penasaran. Jadi bermula dari penasaran, akhirnya aku mencoba cari tahu apa sih yang bermasalah dan why ya, apa yang sebaiknya, maksudnya kayak kenapa sih kok mau nyusuin itu susah, mau ASI itu kok susah, sebenarnya itu harus gimana. Akhirnya coba cari tahu dan kita belajar, misalnya aku belajar baru tercengang, oh ternyata banyak yang misleading gitu loh, kayak kita taunya tuh keliru gitu kan. Cara gendong, kepala nengok bikin anak jadi nggak mau nyusu dan lepas-lepas. Yang kita pikir ketika dia netek, terus dia lepas-lepas, hidung ketutupan. Kita mikirnya, oh anaknya nggak mau nenen sama saya. Padahal ya kitanya gendongnya masih belum tepat gitu kan. Padahal yang aku tahu kayak bayi tuh, hap udah nenen, kayak aku pikir nemplok aja kayak monkey gitu. No, padahal dia kayak harus banget tuh yang telinga, bahu, pinggangnya satu garis lurus, dihadapkan betul, tangannya nggak boleh kejepit di sini, terus tangan kita nggak boleh ketekuk gitu ya, nggak boleh nahan, hidungnya nggak boleh ketutup, mulutnya harus lebar, dagunya yang nempel, kayak gitu-gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu kan yang kayaknya mesti dikilik balik gitu ya, semuanya keseluruhan tuh harus tepat supaya begitu masuk mamanya nggak kesakitan, nggak keliru segala macam. Dan itu yang bikin jadi membuka mata gitu kan. That's why makanya mungkin ibu-ibu baru yang kalau misalnya mereka masih struggling bagaimana memaintain waktunya, ketika mereka berpikir kayak mungkin Dokter Feli waktu di anak pertama kelelahan banget memompa. Kenapa biasanya kelelahan? Karena anak baru tidur nih, terus kita mompa. Gak lama kita selesai mompa, biasa ibu-ibu yang gak mengerti memompa lakukannya setengah jam. Padahal sebenarnya 15 menitan aja cukup gitu ya, dengan double pump gitu kan, dengan teknik yang tepat. Gak lama, udah baru kelar, anaknya bangun lagi. Jadi kayak punya 2 anak. Bener. Iya kan. Terus kalau malam-malam juga kayaknya, ya Tuhan mau tidur boro-boro, tidur 4 jam, boro-boro gitu ya. Tidur 2 jam. Udah nyala lagi. Iya, kayaknya rasanya mau banting HP. Dan for sharing, aku sedihnya pernah banget punya pasien, sampai sekarang aku inget, suami tuh sampai banting pompa di depan mataku gitu, kayak dia tuh kayak serba salah gitu. Dia sayang sama istrinya, dia mau ajak istrinya pergi aja tuh istrinya tuh nggak mau, karena menurut istrinya tuh kayak dia repot banget kalau kemana-mana tuh mesti bawa pompa, terus mesti ke ruang laktasi apa kemana pompa lagi. Jadi serba salah, suaminya mau ngajak jalan biar istrinya nggak stres, tapi istrinya nolak. Di satu sisi istrinya tuh kayak udah burn out tadi, yang kayak jadinya jenuh ya. Wah kayak nggak karuan gitu loh. Di satu sisi lihat pompa tuh udah enak gitu kan, tapi kayak I have to do this gitu, kayak how ya, kayak mana gitu kan. Jadi kalau misalnya mengalami kendala, struggling di hari-hari awal, seminggu pertama apalagi, ayo cari bantuan, cari solusi. Jangan tunggu makin panjang gitu ya. Aku kok kayak capek banget, apa yang salah di aku? Kenapa aku kalau netein kok kayak susah? Kenapa aku kalau netein kok kayak mulutnya kecil, mingkem gitu ya, terus sakit. Nah ayo kita cari tahu gitu, datang ke konselor, dokter laktasi terdekat gitu, supaya kita nggak salah jalan. Karena memompa itu ada cara-caranya, teknik-tekniknya supaya kita bisa enjoy gitu ya. Betul. Hormon oksitosin dan hormon prolaktinnya kudu seimbang. Kayak yang tadi dibilang, akupunktur dua-duanya ngebantu. Hormon prolaktin itu ibaratnya bahan baku sama buruh pabriknya tuh Dok Feli ya. Kayak kita makan apa, ASI booster, obat-obatan dan kawan-kawannya itu kelenjar laktasi, pabriknya itu hormon prolaktin yang main. Tapi ada hormon oksitosin yang nggak boleh sampai dilupa gitu ya. Si hormon oksitosin tadi tuh yang kita nggak boleh sampai kelelahan, stres, ibaratnya kurir. Ya gimana sih kalau misalnya kurirnya kecapean, lelah, terus dia kayak stres, sakit gitu ya, ada luka lecet segala macam, itu pasti kayak ngeganggu banget kan. Nah hal-hal demikian yang mesti diketahui para ibu-ibu, terutama ibu-ibu baru, bahwa memang banyak orang yang bilang katanya ternyata fase tersulit itu bukan melahirkan. Setuju? Trimester keempat. Jadi fase-fase di awal setelah lahir, masa nifas 2 minggu pertama, biasa saya ngomong sama pasien, if you doing well in 2 weeks, first 2 weeks gitu ya, kedepannya tuh bakal enak banget. Tapi ketika 2 minggu pertamanya struggling berat, biasanya akan effort lebih lanjut. Jadi
kalau boleh sesegeralah datang supaya masa nifas kalian aman, kedepannya udah enak. Apalagi buat ibu bekerja, nanti umur 2 bulan bisa datang lagi konsul, supaya manajemen cara pas memberi ASI perah pas kita tinggalnya seperti apa dan lain-lain itu bisa tepat, termasuk pemberian ASI perahnya. Jadi anaknya nggak keburu kadung selingkuh duluan gitu ya. Selingkuh sama apa? Sama botol dot. Ya, jadi kalau di awal-awal bisa diajarin pakai Sweet dan kawan-kawannya gitu, idealnya ya. Meskipun ada kalanya memang bisa di mix, ada tekniknya lagi, cara pemberian pakai botol dotnya tipe yang seperti apa. Itu kalau misalnya sampai kepepet banget, ada kalanya tuh bolehlah diberikan, tapi ada teknik dan mesti kondisi khusus gitu ya ibaratnya. Jadi ibu-ibu tuh jangan sampai merasa insecure sendiri, merasa down sendiri, bahwa kalau sebenarnya kita semua tuh sama-sama meluk dari jauh gitu ya. Kita tim konselor, dokter laktasi itu sekarang di Indonesia udah banyak ya. Jadi saran saya sih kalau bisa datangnya offline, ketemu langsung. Jadi diajarin benar-benar hands on, nggak cuma sekedar online. But if nggak memungkinkan, online pun nggak apa-apa. Kelas-kelas laktasi dimulai dari masa kelas hamil gitu ya, itu boleh banget. Daripada alih-alih cuman membekali dari peralatan atau barang-barangnya aja, tapi bekal ilmu pengetahuan itu harus banget. Dan kalau boleh support sistemnya juga dibawa. Dan kalau pas lagi konsul udah ada AI-nya perlu dibawa. Ya, itu yang paling PR terbesar. Karena kadang-kadang mereka udah lalu biar istirahat lo, biar AI aja yang kasih botolnya, lu tidur aja. Lagi. Ya kan? Ya nggak sih? Soalnya AI-ku gitu juga. Terus aku bilang, kita harus bisa ngomong, ini anakku. Kalau AI pulang nanti aku nggak bisa jaga anak kayak mana gitu kan. Jadi kita harus bisa menjawab dengan rasional juga bahwa aku harus belajar. Terima kasih, thank you banget AI mau sayang aku biar aku cukup istirahat, tapi aku tetap harus belajar karena kalau aku nggak belajar masa nifas ini, wah biar AI tinggal pun aku nggak bisa apa-apa, mati aku gitu kan. Jadi mesti paham. Silo. ya, oke, langsung keluar. Iya kayak gitu sih. Jadi masalah ASI itu nggak sampai ngejelimet atau tidak sesulit yang dibayangkan, tapi tidak semudah juga yang kita pikirkan, oh ya udah asal hap gitu, enggak juga gitu Dokter Feli. Oke, thank you banget loh Dok Ca, sharingnya hari ini. Gak berasa ini ya? luar biasa banget, sebenarnya udah jauh molor dari waktu yang ditetapkan. Tapi semoga yang dengernya nggak boring ya. Banget, Semoga yang dengernya bisa dapat insight. Tapi aku rasa ini sih kontennya daging banget sih, maksudnya banyak banget dan ini pun sangat relate karena aku yang dari gagal, maksudnya aku merasa aku nggak sempurna pertama, aku bisa berhasil yang kedua karena dengan better preparation, better mental health, better sama kayak ketemu konselor laktasi yang baik. Aku akhirnya bisa dan aku merasa enjoy the motherhood lah. Aku merasa ini tuh penting banget. Jadi jangan lupa persiapan dari sebelum hamil, dari sebelum lahiran 2 minggu, pas lahir, kontrol setelah lahirnya, kontrol sekali, dan sebelum kerja kontrol lagi tuh. You are doing great, semuanya kalau butuh bantuan, cari bantuan sedemikian rupa ya, kemanapun terserah. Mau ketemu saya boleh, ketemu yang lain boleh, apapun itu semuanya sayang kalian. Kita sama-sama bareng-bareng gitu ya, buat sama-sama support mengasihi journey-nya. Gitu. Mungkin itu sih dari aku. Salam sayang dari Dr. Elizabeth Margareta atau Dok Ca gitu. Thank you ya Dok Ca. Yuk nanti kita ketemu lagi kapan-kapan buat ngopi-ngopi kali ya. Boleh. Atau bahas sesi-sesi berikutnya boleh yang abis hamil, kemudian mungkin ada permasalahan tertentu yang mungkin mau dibahas terkait laktasi, itu boleh juga. Ya dia janding. Ya mungkin itu kali ya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bisa jadi berkat, bisa jadi manfaat buat semuanya. Keep doing great. Okay. Thank you. God bless you. Thank you.